chip idok kan apalagi. Chip idok. Sering ada make play juga. Sering masuk ke highlight tuh, banyak tuh dia tuh muncul tuh. Ya karena kalau dari Idok sendiri dia dari penggunaan chipnya dia cari pushnya dia pinter banget ya. Kayak ada aja celah dia buat bisa dapetin push yang nyaman, buat bisa inisiasi duluan buka portal teman-temannya gitu. Oke. Culik-culiknya sih dia. Tapi belum banyak berubah ya. Oh ternyata. ya, dari 3 band awal masih sama nih dari Kingdom. Ya, 3 band sama. Kalau mau ditutup biasanya sekarang Loyi gimana sih? Loyi menurut pakar Loyi sendiri Suelo. Kenapa Loyi nggak terlalu prayo ya di Indonesia ya? Nah itu, Nah, mungkin itu. beda juga ya. Beda ya? Karena di Filipina bener-bener Prayo, kan? cukup prayo ya. Kalau aku ngeliatnya sih, ya sebenarnya kalau dibilang perang awal, Loi punya juga sih. Dia dari damage awal buat mainin makro juga lebih enak kan. Cuman mungkin dari Indonesia itu dia lebih suka yang perang damage besar berlangsung. Iya ya, dan ini dia pilihan pertamanya langsung menuju ke arah Suyo. Langsung ke Sasuke ya. Dan Suyo ini jadi first pick worth it gak Coach Mas ya? Kalau aku karena udah nggak ada Joy, cukup worth it sih diambil di sini. Jadi benar-benar menangin dari early game rotationnya aja. Apalagi juga make it kan power banget Power ya banget. Suyonya. Jadi ini lumayan worth it lah buat di first pick. Kalau dari aku ya cukup setuju juga sih karena yang menunjang gameplay Geekfam juga sih yang tabrak-tabrak masuk dia menangin awal segala macam karena Suyo sendiri punya damage early yang cukup besar sih. Oke, masih Tusin ya ternyata. Dan juga Gatot Kaca ini menurutku agak bahaya sih karena combo Suyo Badang sudah terbukti sangat efisien buat dapetin win rate besar. Nanti kalian bisa lihat tuh kombonya. Aku sempat berapa persen itu tinggi loh ya. Suyo sama Badang. Suyo Badang. Suyo, Instant Badang, burst. Ditabrak Arsya. dengan Badang langsung ditiup langsung kan soul cypher yang di tap itu bukan yang Iya. di hold. Iya ya. Badang Tapi- lagi best seller ya. Tapi buat aku Suyo memang harus ada untuk ngelawannya harus ada hero revitalize. Oke. Apalagi di early ya, dimana item belum jadi, walaupun udah sakit damage-nya, tapi kalau dari revitalize tuh masih ketutup di early game. Dan nggak ada Baxia juga kan yang anti regen Iya. sangat anti regen menit 0 itu dan Iya. anti regen gitu dia. Aduh, Wah, Suyo langsung Badang diambil tuh. lagi. Ini ya, Badang itu tamu PvP. Oh, tapi Iya, Wak. one-one-nya ini deny atau emang ingin dikombinasikan dengan Gatot? Sebenarnya lebih ke power juga ya untuk bisa menghindari damage dari Fist Break. Kalau memang dilompat dia punya Needles in Flower kan. Lumayan lah prevent gratis daripada harus bengong-bengong nanti buat marksman. Mungkin juga dia pengen nge-scalingin sih dari Dark Hierarchy karena udah 2 pick awal ada Gatot dan juga Zuxin. Karena tahu sendiri Zuxin kalau di drag di commit late game dia kalau dibilang buat ngedamage belum sebagus mage-mage lain ya. Jadi mungkin dari one ini dia bisa salah satu hero scaling yang cocok lah buat dipakai RP. Oke, masuk ke arah banning nih. Langsung eliminasi ke arah Farsha. Tapi masih banyak ya seharusnya opsi lainnya. Tapi Parcha emang best option banget kalau buat Geekfam. Dia ada one-one, ada Zuxin, itu bener-bener bisa nutupin backline lah ya bisa dibilang. Walaupun ada Gatot yang bisa ngeganggu, cuman nanti jadinya Gatotnya tugasnya cuman buat Parcha doang. Ya, dan masalahnya juga nih kalau sampai parsnya lepas, itu ada Suyo Badang. Ya itu Sampai dia. dengan parsnya lagi, hilang, instan hilang ditiup. Instan. Oh Itu iya sih. river menakutkan itu Iya. Geekfam itu river. Pokoknya itu rumput-rumput di river lagi nyebrang, Iya. salah nyebrang, hilang langsung. Berubah film horor berarti gitu. Iya, Damage-nya Horror sangat-sangat thriller. cukup ya buat pick off di early game itu. Glue ya, jadi ditutup juga. Dan Glue ini juga salah satu menarik kan, karena di region sebelah rame banget, tapi di Indo Kurang kepake ya. Tapi aku suka sih band Blue di sini berarti ada potensi badangnya main di XP. Potensi aja ya. Dan juga mungkin dari RX-nya dia pengen main ke arah jungle-jungle tank gitu. Iya. Jadi, karena Glue kan tahu sendiri cukup bisa megangin lah jungle-jungle tank Iya. seperti Predrin gitu-gitu. Fredrin kan yang di band. Kita lihat saja. Ya, supposed to be iya sih kalau memang mau tutup buat jungler tank karena satu yang tersedia paling available ya Fredrin. Dan Iya. jangan lupa itu powernya buat Sujin loh pada zamannya. Ya, waktu dia di negeri seberang ya. Itu Iya. apalagi itu adunya. Oh, bukan ya. Bukan di negeri seberang ini. Oh, di- iya, Seberang ya, iya. seberang ya. bukan pas di ini Iya. ya. Terus ya, berputar deh. Ya, Mas. Fredrin. Sesuai prediksinya, tapi kalau prediksi tutup, berarti akan menuju ke arah mana potensinya? Dipaksa lagi. Dipaksa assassin sih mau nggak mau. Harus Adu assassin ya. Iya. Ya. Lukas, oh itu Naruto ya, Lukas itu. Kena di awal-awal malah kan. Di band di Iya, awal. event. Terus nggak ada lagi sih kayak kalau dia tadi nggak ban Freddy enak di RRQ karena bisa main
komboan banyak banget. Dan Cici jadi opsional yang bagus buat RRQ juga karena jadinya harus XP damage karena jungle-nya udah tank. Iya juga ya. Dan let's see berarti pilihan jungle-nya apakah mau dibuka sekarang? Tapi Cici dulu. Tetap Cici ya berarti. Ya. Cici dulu. Biar cukup fleksibel sih, nanti di last pick-nya RRQ mungkin bisa surprise pick ke arah jungle tank ataupun damage dia masih fleksibel lah, masih bisa gimana picknya dari Geekfam dulu. Oke, ini aku lebih penasaran buat Aboy sih, mid YV lanernya kan sih, ya. ini asik banget nih YV ini. YV ya. Cukup asik ya. Kenapa asiknya kenapa nih? Atau ya duluan deh. Asiknya kenapa? Kalau aku lihatnya buat dari landing phase dan lawan Juicy itu kan dia cukup sosok lah, meskipun 64 UO tapi dari Oke, ini ya. Lumayan terlupakan sebenarnya karena aku kira Kimi gak bakal muncul. Aku kira Faramis loh yang mau dipakai. Kalau misal boy lagi. Iya, netralin kan buat crossbow of tank. Ternyata Crossbow of Kimi tank. yang dipakai, alright. Berarti mereka cukup pede nih, yakin banget dengan dua yang berada di belakang. Meskipun secara untuk badan-badan mereka gak badan-badan banget. Banget ya. Ya karena fighter kan, bukan tank. Kalau aku di sini RRQ kalau masih mau assassin kayaknya better main kayak Nolan gitu sih. Nolan? Karena early game-nya Ya, kuat. bisa keep up buat early game. Oh, ternyata tapi butuh jago. Alpha. Butuh badan lagi ya, dia milih badan ya. ya. Oke, kalau gitu ini dia untuk drafting di game yang kedua. Selesai sudah dan kita bakal melihat menuju ke 2 poin kah untuk Geek atau ada pengimbangan poin yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi bersama dua caster kita, Papulu dan Lim Kaca. Oke, terima kasih Daur Panelis. Itu dia, draft pick telah selesai. Ekspektasi pasti tiap tim untuk bisa memenangkan round ini. Memang best of 7 lumayan panjang ya. Tapi gak bisa dihilangkan juga bahwa yang memimpin, yang mempunyai kemenangan lebih awal akan lebih tenang. Dan siapakah dia? Karena di game kedua mungkin RRQ bisa untuk menyamakan kedudukan atau Geekfam memperjauh kemenangan. Oke, 1-0 sudah diambil. Akankah ini menjadi 2-0? Atau 1 sama terlebih dahulu? Velodrome semakin sore, semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana suaranya? Let's go to lane of down. Ini dia misi Sang Raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang berpisar ya. Yang di tangan Cassidy, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin. Yap, waduh. Threat damage saja. Dari emblem jelas ya one-one. Dengan pull yourself together, inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harith, ya ini pasti pakai diskon. Ada yang kena City tapi mid lane damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi ya. Di bagian tengah dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Dan bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak, akan berubah lagi kejadian. Namun di pada berbeda, Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyran. Oke, dia mau menangin rotasi di arah XP lane ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun enggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada 9 hits. Hits mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka only untuk tahu. Oke, di tempat yang berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi. Posisi ada di Baloi, mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya tipikal DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap, Tapi wait. untuk setup, Oke, hampir saja tadi. Ada 2 player di area mid dari kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total sebut ada flicker tadi udah tahu terlihat bakal untuk sekarang Ridge.
terjebak, berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh Geek dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda, ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan tuh sekarang ada Revenant satu dalam zona pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari Geek karena Indok tidak ada backup damage dan Sutsuji baru menjadi korban pula. Dan benar-benar cuan di awal game ini, Lim. Bahkan Gobs dia nggak berhenti. Zoning dilakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill didapatkan ke arah Sujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Spear of Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu buat celah kembali? Yep. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di 2000. awal. Buset, duit banget ini. Geek duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harit, mereka bawa Suyo. Untuk late game insurance, RRQ mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Jushin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Geek hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Geek. 26% tadi untuk audience prediction-nya, sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ. Dia mundur, berhasil menyelamatkan diri. Dan Aboy masih selamat sejauh ini. Si aman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di bit pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badang ya. Bahaya loh. 6 kali Queen. Apalagi Kenzie dengan Haritnya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harit dari Kenzie. Ini power pick bukan sembarang Harit tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gop sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gop bertanda? Sepertinya sejauh ini Gop masih mengapa posisi sedikit lebih tersisa. Amili. Ada Revenant sampai bebas dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gop. Tapi sekarang Make It pun kembali hadir dan Sutsuji sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Make It benar-benar mendapatkan, bahkan sekarang Baloy hadir. Make It dan juga Baloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik, namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one-one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloy masih dengan Baloy. Cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat-sangat sempurna. Membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah, Lim. Itu gak kelihatan darahnya. Balik arah, dia sabet lagi. Dapat udah poin dia. Oke, tapi Turtle kembali di setup. Yap. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya RRQ harapannya benar-benar sekarang ada Toy dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi pola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju karena di turtle-nya bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut, bahkan untuk sekarang Indok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai, benar-benar Geek mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops, santai ya. Belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak? Relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Gairan dan Sutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inema tapi Spear of Alpha kembali. Oke, Make It sendirian, Make It berjuang, harus berhadapan dengan Perfect dua Bomb. player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negotiation, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak. Spam. Emang spam di ini kan, Sasuke ini. Iya, kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Iya, Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget Bang. Aboy, dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro apa yang harus dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Suzuki langsung dikeluarkan bisa. Selesai. Kembali. Kickpop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spear of Alpha sekalinya dibuka pasti semua mata langsung tertuju ke arah Sutsujin.
Dan di bagian top lane, Kenzie-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya, 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan, Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness poinnya tertahan. Ya, tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify. Ini bisa jadi game kill ke arah Kenzie. Dan ya, Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan defense. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah tuh terlihat tuh. Hidok jalan sendiri, iya udah mulai dibuntutin dulu. Jadi efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih, Baloy ataupun dari Gob. Dan gue mempertanyakan untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya, Ini Suyonya make it tajir banget. ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian berhubung. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Geek Fan. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif. Team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral. Tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan adanya Baloy pula tadi yang memang ngezoning pula ke area terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Siaman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Naked loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya, Sutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Naked benar-benar menggunting pergerakannya. yap ini dia. Baloyski akankah maju ke arah depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu Geek mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi yang menjadi korban dari Cops. Akankah mau dilanjutkan? Tidak ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gobs punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gobs. Karena Kenzie siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiral Valve dikeluarin, lagi-lagi Sutsujin gue rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy benar-benar ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia, selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya Badang dia gak perlu repot-repot, dia gak buka sticknya. Kalau dari stacknya nambah ya dapat Buset, Yoju. apa Trump Guardian? Oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh. Cukup kaget kita tadi, ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka nggak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai Yojinya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari RRQ sudah dibongkar. Kembali menjadi kutukan dan sekarang Geek mendadak masuk ke Rins yang menghilang. Bahkan Toy masih sempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan. Tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap. Benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Geek. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10, masih ada holy defense di bagian top lane tapi di mid. Udah berhasil dibuka top lane juga udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestar dari Amin. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hidok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maykits mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya holy defense RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa gue udah bilang tadi RRQ. Mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy Aboy. Mengutamakan sustain. Mengutamakan durability. Dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya. Satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ. Membalikan keadaan andai memang itu ada. Mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yap. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Lim ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Geek gak bakal membiarkan itu terjadi. Geek sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini
tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka Idok. Coba untuk ngebuka tapi jepit kan? Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan tidak ternyata karena Path of Guardian. Tapi kertas sekolah tadi terlihat antara Baloi dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Sutsujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geekfam, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Sutsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali, 4.000, 2.000. Buset, Baloi. Kaget loh. Lihat Baloi ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gue mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan Araku. itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan, Spiro apa Aboy? tapi Aboy mendadak maju ke arah terdepan Aboy. Bisakah dia bertahan tapi terlalu kali ini Aboynya berhasil langsung dihancurkan bahkan crossbow yang udah langsung dikeluarkan dan shutdown pula untuk Kenshitsuki. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari Kick. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga tapi sekarang dia mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya saja ada Make It pula di barrier yang lain mencoba untuk bisa masuk tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ mendadak mereka mendapatkan 3 player. Di momen Lord Spawn dan Baloi dipukul mundur lagi. So RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan. Terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Sutsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ. Untuk dapetin game-nya. Yang Dragon Pulse dan sekarang Wah. Rins. Berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with laner? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yap. The next, Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Geekfam. Mereka memang kehilangan tempo tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloi. Gak bisa ditimbangkan, bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah, satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi sepertinya Baloyski. Dia masih cukup anteng, nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya, ini memang masih bisa jadi everybody games, tapi Rins hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Neiki juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crack begitu saja. Dan Idok selesai. Gak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik, mini stun yang sangat banyak. Baloi ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gops. Tapi balik lagi ya, ini Geekfam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geekfam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan goalnya tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan Pau tidak mau Itu dia. barusan terlihat. Ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave mini di bagian bawah. Ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloyski-nya terjebak sendirian. Deret dalam bisa ke Baloyski-nya pun masih selamat. Akankah mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini berhasil langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kickbomb. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu lama karena Gob berhasil langsung dilencapkan begitu saja Yuji. Patrol Guardian. Tapi sekarang Baekit-nya terjebak, Baekit-nya sendirian. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Baekit masih berhasil kabur. Tapi Kenshitsuki mulai mengacang-acang. Satu menjadi korban, 2 pun lenyap. Tapi Kenshitsuki pun harus menukarkan nyawanya. Menyisakan Make It. Kenshitsuki versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Make It memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Make It tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geekfam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari Lordnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Push langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Baekit mulai maju ke arah depan akan terjadi bicara Baekit. Baekit menunjukkan retribution-nya. Tapi kok bisa lenyap, daripada berbeda. Ada pertemuan terjadi. Sutsujin masih berjuang untuk nyawanya. Bahkan untuk sekarang terlihat Baekit menjadi korban menyisakan 2.
player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time make it dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa tarik lagi yang mulai terbongkar. RRQ, mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, bagi tengah. Ada konsil yang terlihat. Bentar sekarang Aboy. Oli kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan nih lane. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu best di area mid. Tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshinski. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Iya, tenang. Ada Masih aman Udah ya. ada 2 player yang berjaga lu ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Evolve loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin best. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir ya. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika base turret hancur, daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa base turret yang hancur. Tapi dari 3 item, udah full item juga ya Sujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya make it nih. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ada satu winter nih, ingat. Hanya ada satu winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan ke arah crossbow of tanknya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan, 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari Rin di arah mid lane. Membuat temponya udah dipegang RRQ hilang lagi. Ini seru nih. Geek, mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang make it-nya sendirian tertinggal ataupun Baloy Skia tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok. Tapi mau dibalikin Oxil. Ya itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Mekis ada di bagian belakang. Seperti apa damage yang akan mereka antarkan dari kanan susu dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Baloyski-nya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Curtain Skull-nya begitu baik. Bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy. Wow, double kill tadi berhasil diambil. 2 member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Ya, tertangkap bahasa Make It. Apa yang terjadi? Geek Farm. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup Kara. Satu game ini, Kenshinski sudah membuka dari 1. Dapat force yang dimiliki. Kenshinski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan 1 katapult saja. Pisahkan langsung dihilangkan oleh Kom. Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winter Ground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya Lim. Wait, Aboy. Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Oke, seperti apa? Traction push. Tapi Toy-nya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini. Dan game 1-1. Comeback is real. Sang Raja sempat tertinggal 8.000 gold. Tapi bukan menjadi masalah. Satu kesempatan, satu celah yang diberikan oleh Geek Fam dimanfaatkan secara sempurna. Game 1-1. 1-1. Begitu baik tadi permainan di awal oleh Geek. Tapi ternyata Sang Raja menemukan celahnya, menemukan ritmenya dan mereka berhasil membalikkan keadaan. Itu dia, memanfaatkan kesempatan. Itulah yang coba untuk dilakukan. Terlihat jelas tadi, terlalu bernafsu. Entah itu untuk Aboy, sebenarnya ada juga untuk Rins. Tapi fatalnya di Aboy, kenapa? Karena Geek sedang unggul 8.000. Satu momen yang tercipta tadi, menarik 4.000 gold yang hilang dari Geek Farm. Itu dia mental yang perlu untuk ditahan.
yang perlu untuk dibuktikan. Kalah go, belum kalah game selama best belum hancur. Yep. Harus tetap berjuang. Ini dia, epic comeback, maksimalkan overcommit kick. RRQ samakan kedudukan di game yang kedua sampai-sampai tim ya. Dari 8.000 perbedaan network tadi, itu berbalik ke arah RRQ loh. Iya, tapi itu nggak sekali balik. Karena tadi sempat Yap. baliknya 4.000. Balik dulu. 4.000, naik lagi ke 6.000, Turun jadi lagi. 3.000, jadi lagi 1.000, dan jadi segini. Iya, iya. 3 member hilang, tujuan langsung beda bos. Mohon maaf nih, Lord kita skip dulu. Lord kita skip dulu, mereka mau ajar langsung. Ya wes kalau begitu teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi di game yang kedua jadi langsung saya sesaat lagi akan dibedah habis oleh para panelis kita. Let's go. Satu sama nih final lower bracket kita dan keunggulan dari Geek yang udah sangat jauh tiba-tiba dibalikin. Apa yang Yep. terjadi nih? Yang terjadi jelas blunder. Ah blunder. Setuju nih berarti Svelo, Coach Memang Mas ya? kejadiannya begitu cepat sih. Kacau sih blunder ya. Banyak banget dan maksudnya blundernya nggak cuma dari Geek tapi dari RRQ juga di early game banyak blundernya juga. Tapi balik lagi Geek Fam banyak move-move yang menurutku sebenarnya nggak harus dilakuin karena banyak keynotes aku sih tadi paling pentingnya ketika mau ngambil fight lane-nya tuh belum rapi. Jadi kalau misalkan gagal fight-nya itu lane-nya jadi buat RRQ. Terlihat simple tapi penting banget ya sebenarnya ya. Dan juga tadi keunggulan yang jauh tadi kan sempat ada di angka 7.000 kalau nggak salah. Iya. Buat Oke, gold oke. lead-nya terus mereka pede banget nih. Udah overcommit, udah maju kan. Yang hilang 2 damager-nya ternyata dari Aboy, terus Kenji juga hilang. Nah itu Shutdown. di sana. Itu sudah mulai akhirnya kan mulai goyang semuanya. Titik baliknya di sana ya berarti ya. Tapi ya di momen terakhir juga kita sempat ngelihat banyak ya dari RRQ coba untuk kebalikin keadaan. Ini salah satunya? Yap. Kalau RRQ mereka tinggal nunggu sebenarnya kan apa yang bakal diperbuat. Karena kalau kita sedikit bincang-bincang mungkin di belakang tadi, emang bisa RRQ comeback susah ya. Iya. Sebenarnya susah Sebenarnya banget. susah, tapi apalagi ternyata momennya blundernya gede banget. ada aja. Iya, Iya sih. Tadi soalnya aku beneran nanya kan kayak ini masih bisa menang kan? Iya, iya. Terus mereka semua sepakat kayak kecuali blunder. iya. Dan Dan bener aja langsung ya. kejadian. Dan ini keikat sama Cici, dua Betul. pemainnya. Klasik combo nih, klasik combo Evos tuh. Cici Gatot. Hah, keikat kasih combo loncat. siapa? Evos. Serius. Gatot sama Cici ya? Iya, keikat loncat. Iya, tapi emang mengerikan banget sih. Dan Gitu. impactnya begitu besar dan kita bakal langsung lihat saja. Idok kah? Dan yap, ini dia. Idok sebagai player of the game. Gimana? Impact Idok di dalam gamenya seperti apa? Balik lagi yang aku bilang Suyo itu early game kalau ketemu Revit lumayan susah ya. Jadi nggak se-free farm itu walaupun tadi gap goldnya jauh. Terus memang dengan adanya combo Cici sama Gatot itu emang bener-bener bagus banget sebenarnya buat dipakai sama RRQ buat melawan Draft Geek Fam. Karena kayak sekali udah bisa, misalkan one-one-nya udah mulai jadi itemnya, ini kan dengan ada banyak blunder jadinya kombonya jalan bisa eksekusi juga. Iya, blundernya dimulai dari menit 13 tuh. Kayak terlalu berani kan tadi lompat dengan anti grabnya ke depan, ternyata dipotong dengan 4 pemain juga. Langsung agak kebalik tuh karena benar-benar 2 shutdown didapatkan Iya. dari RRQ kan. Benar-benar kebalik semuanya. Dan memang potensi untuk di late game-nya masih sama-sama kuat lah ya. Cuman mungkin eksekusi dari Dairan juga nih. Di sini dengan Cici yang dipakai, curtain call-nya kadang-kadang memang on point. Jadi ya ngebuat lawannya juga susah nih untuk bisa kepisah. Dan itu membuat mudahnya juga untuk AOG ya. Yang dilepaskan dengan Idok tadi. Iya, nah ini satu momen di objektif Lord juga ya. Yang Make sebenarnya dapetin Lord. Ya. Masih oke lah. Masih ada sedikit curi-curian juga. Cuman bisa dinetralkan dengan 3 yang hilang nih. Dari Geek Fam itu sendiri. Iya, sebenarnya menurutku itu nggak harus sampai 3 orang sih. Jadi kayak kalau emang mau nge-try kasih spacing di Naked-nya terus satu ada show. Kayak misalkan Gob itu bisa show aja, tapi nggak usah terlalu dive in ke dalam. Jadinya ke distract. Kayak tadi kan sebenarnya udah sukses kan, cuman udah nggak usah di backup lagi Gob ya. Ya karena beberapa momen tuh ada yang namanya backup berujung maut. Jadi emang niatnya tuh sebenarnya backup biar selamat semua, cuman jadi maut kan. Jadi ikut mati yang ya mungkin di momen tersebut tadi bisa lah ditinggal aja. Ya. Karena kan Niatnya dapat baik lot kan. ya. Niatnya sebenarnya baik. Ya niatnya emang baik. Itu jiwa sosial tuh biasanya kayak gitu tuh. Maju nolong, akhirnya semuanya jadi ngantri kan satu-satu terabsen dengan lawan juga. Dan ya dari kill point-nya sebenarnya leading jauh di Geek cuman di late game-nya nih. Akhirnya ternyata yang ada celahnya di late game Geek ternyata. Benar. Ya karena gamenya tadi seharusnya aku bisa bilang bisa ditutup cepat dengan Geek. Sebenarnya Iya, tapi ternyata berujung blunder juga ya. ya ada celah dari Geek dan RRQ benar-benar memaksimalkan momen itu aja sih. Yap.
Dan lihat daerahnya nggak tumbang sama sekali, itu 0 dead untuk Cici tadi. Wah, ini juga jadi satu pemegang kunci kemenangan sih ya bisa dibilang ya ikatannya yang terakhir. Dan ya setuju dengan akhirnya ya muncul Alpha lagi Yap. di dalam game kali ini pun 4 kali tumbangan tapi nggak masalah karena secara gold, secara objektif masih ada satu Lord tadi yang sempat di secure dan tetap tapi kalau purple buff-nya tetap terculik. Ya, aku bisa bilang tadi game-nya sebenarnya mereka leadingnya jauh juga, terutama untuk sisi Make It versus Sutsujin nih. Heeh. Nah, PR-nya untuk RRQ sekarang, jungler mereka kayaknya ini bisa dipegang deh dari awal, dari game yang pertama. Dan mereka bisa comeback bukan karena dari Sutsujin juga ya, tapi lebih ke make away dari tim play mereka. Baru bisa gitu loh, bukan dari Sutsujin yang bisa kita lihat kalau early game dipegang dengan dia, itu enak banget jalur-jalur dari RRQ. Ya, terus aku lihat juga sebenarnya dengan kepegangnya jungle di awal ya, itu sebenarnya bikin RRQ balik lagi jadinya struggle banget di early game dan bisa dibilang ngarep blunder dari lawan ya. Kalau misalkan lawannya nggak blunder ya bisa end. Iya sih, ini cukup berbahaya, cukup beresiko juga. Meskipun kalau kita ngomongin secara item timeline-nya, ya gap-nya kerasa, terutama buat Megis tadi 4.000 ya. Ya, 4.000 sempat. dari Sutsujin. Secara individual loh itu ya, maksudnya bukan secara keseluruhan, tapi secara individual jika dibandingkan dengan Sutsujin. Makanya nggak heran ketika kita ngelihat itemization-nya, BOD itu udah bisa dapetin di awal-awal, pertukaran dengan Immortal.